Mentari pagi baru saja menyapa, menyelinap malu-malu di antara gedung-gedung tua Fakultas Ekonomi. Aroma kopi dan buku-buku lama bercampur, menciptakan suasana khas yang selalu dirindukan oleh setiap mahasiswa. Namun, bagi Vano, pagi ini terasa berbeda. Hatinya berdebar bukan karena tugas presentasi yang menanti, melainkan karena bisikan rahasia yang ia simpan. Di bangku taman kampus yang rindang, di bawah pohon beringin yang menjadi saksi bisu banyak kisah cinta mahasiswa, Vano duduk gelisah. Ponsel di tangannya bergetar, menampilkan nama Clara. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya, namun juga diikuti oleh kerutan samar di dahinya. Clara, sahabat baik pacarnya, Luna, kini telah menjadi rahasia terbesarnya. Hubungan mereka berawal dari proyek kelompok yang intens. Malam-malam yang panjang di perpustakaan, diskusi yang tak berujung, dan tawarnya yang mengisi setiap celah waktu. Tanpa sadar, batas persahabatan mulai kabur, digantikan oleh ketertarikan yang tak seharusnya ada. Vano tahu ini salah. Luna adalah segalanya baginya, gadis manis yang selalu mendukung dan mencintainya. Tapi Clara, dengan sorot mata misteriusnya dan candaan sarkas yang membuat Vano tertawa lepas, menawarkan sesuatu yang lain. Ketemu di kafe biasa ya, Van? Suara Clara di seberang telepon terdengar lembut, namun penuh intonasi rahasia yang hanya mereka berdua pahami. Ada yang mau aku omongin. Vano mengiyakan, jantungnya berpacu. Apalagi yang akan Clara sampaikan? Apakah ini akan menjadi akhir dari permainan berbahaya mereka? Atau justru awal dari sesuatu yang lebih rumit? Ia menghela napas, mencoba menenangkan pikirannya yang berkecamuk. Bayangan Luna dengan senyum cerianya melintas, lalu berganti dengan tatapan penuh makna dari Clara. Vano merasa seperti berdiri di tepi jurang, siap jatuh kapan saja. Ia bangkit dari bangku, melangkah menuju parkiran dengan langkah berat. Setiap langkahnya terasa seperti menekan sebuah tombol hitung mundur. Di balik tembok-tembok kampus yang kokoh, sebuah rahasia besar tengah tumbuh, siap meledak dan menghancurkan segalanya. Cafe memorabilia yang terletak di pojok jalan dekat kampus itu selalu menjadi tempat favorit mereka. Pencahayaannya yang remang dan musik indie yang mengalun pelan memberikan privasi yang mereka butuhkan. Vano melihat Clara sudah duduk di sana, menyesap icet americanonya dengan tatapan kosong ke arah jendela. Saat Vano mendekat, Clara langsung mengubah ekspresinya. Senyum manis, namun syarat akan misteri, terkembang di wajahnya. Kamu telat 5 menit, Van, goda Clara sambil menggeser kursi untuknya. Maaf, tadi papasan sama dosen pembimbing di parkiran, jawab Vano berbohong, padahal sebenarnya ia sempat ragu untuk turun dari motornya. Mereka berbincang tentang hal-hal ringan, tugas kuliah, dosen yang menyebalkan, dan rencana liburan semester. Namun, di bawah permukaan percakapan biasa itu, ada ketegangan yang nyata. Setiap kali tangan mereka tak sengaja bersentuhan saat meraih menu, ada sengatan listrik yang membuat Vano merasa bersalah sekaligus kecanduan. Tiba-tiba, ponsel Vano di atas meja menyala. Sebuah notifikasi pesan masuk dari Luna. Semangat kuliahnya, sayang. Nanti sore jemput aku ya, kita makan bakso tempat langganan. Vano terdiam sejenak. Rasa sesak menghantam dadanya. Clara melirik layar ponsel itu, lalu menatap Vano dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kecemburuan dan tantangan. Luna ya? Tanya Clara datar. Dia memang pacar yang perhatian banget. Aku jadi merasa jahat karena ada di sini sekarang. Vano tidak menjawab. Ia justru meraih tangan Clara di atas meja, menggenggamnya erat seolah mencari pembenaran atas apa yang ia lakukan. Jangan bahas itu dulu, Cla. Aku cuma mau di sini sama kamu sekarang. Di luar kafe, cuaca mendung mulai menyelimuti langit kampus. Di dalam, Vano dan Clara terus memupuk api yang perlahan mulai membakar kepercayaan yang telah dibangun Luna bertahun-tahun. Mereka tidak sadar bahwa di dunia kampus yang sempit, rahasia tidak pernah benar-benar tersimpan selamanya. Langit sore itu berwarna jingga kemerahan, menciptakan bayangan panjang di koridor kampus yang mulai sepi. Vano berjalan terburu-buru menuju gedung Fakultas Hukum untuk menjemput Luna.
Rasa bersalah dari pertemuannya dengan Clara tadi siang masih mengendap di dasar hatinya, seperti kopi hitam yang menyisakan ampas pahit. "Hai, sayang. Sudah lama nunggu." Luna muncul dengan senyum lebar, memeluk lengan Vano dengan akrab. Aroma parfum vanila Luna yang lembut biasanya menenangkan Vano, tapi kali ini aroma itu justru terasa seperti teguran keras. "Enggak kok, baru sampai," jawab Vano singkat, berusaha menghindari kontak mata yang terlalu lama. Mereka pun pergi menuju warung bakso langganan. Sepanjang jalan, Luna bercerita tanpa henti tentang presentasi kelasnya yang sukses. Namun, fokus Vano terbagi. Getaran ponsel di sakunya terus mengganggu. Itu pasti Clara. Clara punya kebiasaan mengirim pesan di waktu-waktu berbahaya, seolah sedang menguji seberapa jauh Vano bisa menutupi rahasia mereka. Saat sedang makan, Luna tiba-tiba berhenti bicara dan menatap Vano dengan dahi berkerut. "Van, kamu oke? Dari tadi kamu cuma aduk-aduk kuah baksonya tapi nggak dimakan. Terus ponsel kamu bunyi terus di saku. Nggak mau diangkat." Vano tersentak. "Oh, ini grup angkatan, Lun. Biasa, lagi ribut soal jadwal ujian susulan. Berisik banget makanya nggak aku hiraukan." "Boleh aku lihat? Siapa tahu ada info penting buat aku juga." Tangan Luna bergerak hendak meraih ponsel Vano yang tergeletak di meja. Jantung Vano serasa berhenti berdetak. Dengan gerakan yang hampir terlihat terlalu agresif, ia menyambar ponselnya lebih dulu. Nggak usah. Isinya cuma makian anak-anak ke dosen kok. Nggak enak dibaca." Suasana di meja itu mendadak dingin. Luna menarik tangannya kembali. Tatapannya berubah menjadi penuh selidik. Ini bukan pertama kalinya Vano bersikap defensif terhadap ponselnya dalam seminggu terakhir. "Kamu berubah ya, Van," ucap Luna pelan, suaranya sedikit bergetar. "Biasanya kita nggak punya rahasia. Kenapa sekarang rasanya ada tembok besar di antara kita?" "Tembok apa sih, Lun? Kamu cuma capek aja, makanya jadi sensitif," bantah Vano, mencoba tertawa kecil untuk mencairkan suasana, namun tawanya terdengar sumbang. Malam itu, setelah mengantar Luna pulang, Vano tidak langsung pulang ke kosnya. Ia memarkirkan motor di pinggir jalan yang sepi dan membuka pesan dari Clara yang sejak tadi menghantuinya. Pesan dari Clara. "Aku masih kepikiran soal tadi di kafe. Luna nggak curiga kan? Oh iya, buku catatan statistika aku ketinggalan di tas kamu. Besok aku ambil ya, di tempat biasa. Jangan sampai Luna lihat." Vano memukul stang motornya dengan frustrasi. Ia merasa terjebak dalam jaring laba-laba yang ia tenun sendiri. Di satu sisi, ia mencintai kenyamanan yang diberikan Luna, namun di sisi lain, adrenalin dan gairah terlarang bersama Clara membuatnya merasa hidup. Tanpa ia sadari, di lantai 2 rumahnya, Luna berdiri di balik jendela kamar yang gelap, menatap motor Vano yang masih terparkir di depan gerbang namun tak kunjung melaju pergi. Luna memegang ponselnya, melihat profil Instagram Clara. Ia menyadari sesuatu yang janggal. Clara sering mengunggah foto di lokasi yang sama dengan tempat-tempat yang dikunjungi Vano belakangan ini. Benih kecurigaan yang ditanam Vano kini mulai berkecambah di hati Luna, siap untuk tumbuh menjadi kenyataan yang pahit. Suasana warung bakso yang biasanya riuh dengan suara denting sendok dan obrolan mahasiswa lain, terasa senyap bagi Luna. Ia memperhatikan jemari Vano yang terus mengetuk-ngetuk meja secara ritmis, sebuah tanda kecemasan yang sangat Luna kenali sejak mereka semester 1. "Van," panggil Luna lagi, kali ini lebih tegas. "Jujur sama aku, apa ada masalah di kampus yang aku nggak tahu? Atau ada orang lain yang lagi ganggu pikiran kamu?" Vano memaksakan diri untuk menyesap teh botolnya hingga tandas, berusaha membasahi tenggorokannya yang terasa kering kerontang. "Enggak ada, Lun. Sumpah. Cuma, tugas akhir ini benar-benar menguras energi. Kamu tahu kan Pak Darmawan gimana kalau kasih revisi? Aku cuma stres soal itu." Luna terdiam. Ia ingin percaya, sangat ingin percaya. Namun, matanya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya mencelos. Di sela-sela tas ransel Vano yang sedikit terbuka,
Terselip sebuah gantungan kunci berbentuk bintang kecil berwarna perak. Itu bukan milik Vano. Luna tahu persis. Itu adalah gantungan kunci yang baru saja dibeli Clara saat mereka jalan-jalan ke mall minggu lalu. Bagus ya gantungannya, ucap Luna datar, matanya tertuju pada tas Vano. Vano dengan cepat mengikuti arah pandang Luna. Wajahnya memucat seketika. Dengan gerakan kikuk, ia memasukkan gantungan itu lebih dalam ke dalam tasnya. Oh, ini, tadi nemu di koridor. Kayaknya punya anak kelas lain. Mau aku balikin tapi lupa. Kebohongan itu meluncur begitu saja, terasa licin namun tajam. Luna hanya mengangguk pelan, meski hatinya terasa seperti diremas. Ia tidak ingin membuat keributan di tempat umum, tapi rasa mual mulai mengaduk perutnya. Bukan karena bakso yang ia makan, melainkan karena aroma pengkhianatan yang mulai tercium nyata. Setelah makan malam yang terasa hambar itu, Vano mengantar Luna pulang. Di depan pagar rumah, biasanya mereka akan menghabiskan waktu 10 menit untuk sekadar bercanda atau merencanakan hari esok. Namun kali ini, Vano terlihat sangat terburu-buru. Aku langsung ya, Lun. Ada referensi jurnal yang harus aku kirim ke dosen sebelum jam 9 malam, kata Vano sambil menyalakan mesin motornya kembali tanpa turun. Luna hanya menatap punggung Vano yang menjauh dengan kecepatan tinggi. Begitu sampai di kamarnya, Luna tidak langsung tidur. Ia mematikan lampu, duduk di tepi tempat tidur, dan membiarkan air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Ia membuka media sosialnya, mencari akun Clara. Ia mulai mencocokkan waktu. 2 hari lalu, Vano bilang dia sedang di perpustakaan sampai malam. Dan di saat yang hampir bersamaan, Clara mengunggah foto segelas kopi di sebuah kafe dengan bayangan tangan pria yang mengenakan jam tangan persis seperti milik Vano. Nggak mungkin. Clara itu sahabatku, bisik Luna pada kegelapan kamar. Namun, bukti-bukti kecil itu mulai menyusun sebuah gambar besar yang menakutkan. Di sisi lain kota, Vano sedang berada di parkiran apartemen Clara. Masih ragu apakah harus naik atau pulang, sementara buku statistik Clara di tasnya seolah berbisik, memintanya untuk terus melangkah lebih jauh ke dalam kehancuran. Malam itu, kampus bukan lagi tempat untuk belajar, melainkan panggung bagi sebuah drama pengkhianatan yang baru saja memasuki babak yang paling berbahaya. Pagi itu, suasana kampus terasa mencekam bagi Luna, meski matahari bersinar sangat terik. Ia tidak lagi melihat koridor fakultas sebagai tempat mencari ilmu, melainkan sebuah labirin penuh tipu daya. Dengan mata yang sedikit sembab karena kurang tidur, Luna memutuskan untuk tidak lagi menjadi pihak yang pasif. Jika Vano dan Clara bermain api, maka Luna akan menyiapkan pemadamnya, atau sekalian membakar segalanya. Luna sengaja datang lebih awal dan bersembunyi di balik pilar besar dekat pintu masuk perpustakaan pusat. Tempat yang ia tahu sering menjadi titik temu, rahasia, mereka. Benar saja, tak lama kemudian, motor Vano masuk ke parkiran. Namun, Vano tidak langsung masuk ke kelas. Ia menunggu di sana, matanya liar menyapu sekeliling. Beberapa menit kemudian, Clara muncul. Ia tampil sangat cantik dengan blus tipis dan rambut yang dibiarkan tergerai. Luna merasa dadanya sesak melihat sahabatnya sendiri berjalan dengan langkah ringan menuju kekasihnya. "Ini buku kamu," bisik Vano sambil menyerahkan buku statistika yang sempat tertinggal di tasnya semalam. Luna, yang berada cukup dekat namun tersembunyi, mengeluarkan ponselnya. Tangannya gemetar hebat saat ia mengaktifkan mode kamera video. Ia merekam momen itu, Vano yang mengusap lembut pipi Clara, dan Clara yang membalasnya dengan senyuman kemenangan. Tak ada kata-kata yang terdengar jelas. Namun bahasa tubuh mereka sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan hati Luna menjadi kepingan kecil. Jadi benar, semua kecurigaanku bukan sekadar halusinasi, batin Luna pedih. Namun, Luna tidak langsung melabrak mereka. Ia teringat nasihat ayahnya, "Jangan memotong rumput saat badai, tunggu sampai air tenang agar kau tahu di mana akarnya." Ia menyimpan video itu, lalu menarik napas panjang. Ia memutuskan untuk memainkan peran yang sama dengan mereka, berpura-pura. Siang harinya, di kantin, Luna dengan sengaja menghampiri meja tempat Clara sedang berkumpul dengan teman-teman lainnya. "Hai, Clara."
Tadi aku cari Vano. Katanya dia bareng kamu ya di perpustakaan? Tanya Luna dengan nada suara yang sangat ceria, seolah tidak terjadi apa-apa. Wajah Clara sempat menegang. Ia tersedak minumannya sebentar sebelum menjawab, "Oh iya, tadi cuma sebentar. Dia cuma balikin buku statistika yang dipinjem minggu lalu." "Emang dia nggak bilang?" "Oh, mungkin dia lupa. Akhir-akhir ini dia emang pelupa banget." Luna tersenyum manis, sebuah senyuman yang sangat kontras dengan badai di hatinya. Nanti malam kalian ada acara nggak? Aku mau traktir makan karena menang lomba esai kemarin. Ajak Vano juga ya, Clara tampak ragu, namun karena di depan teman-teman yang lain, ia tidak punya pilihan selain mengangguk. "Boleh, nanti aku sampaikan ke Vano." Luna pergi meninggalkan kantin dengan perasaan puas yang aneh. Ia baru saja memasang umpan. Malam ini, di restoran yang sudah ia pilih, ia ingin melihat seberapa jauh dua orang paling berharga dalam hidupnya itu bisa terus bersandiwara di depannya. Ia mengirim pesan singkat ke Vano, "Sayang, nanti malam kita makan bareng Clara ya. Aku yang traktir. Jangan telat." Di ujung koridor, Vano membaca pesan itu dengan keringat dingin yang mulai membanjiri punggungnya. Ia merasa jebakan mulai menutup, namun ia belum tahu dari arah mana serangan itu akan datang. Babak baru dari permainan ini telah dimulai, dan Luna bukan lagi penonton yang tertidur. Restoran, serambi senja, malam itu terasa begitu menyesakan bagi Vano. Lampu gantung yang temaram dan alunan musik jazz yang elegan biasanya memberikan kesan romantis. Namun bagi Vano, suasana ini lebih mirip ruang interogasi. Ia duduk di antara dua wanita yang mengisi hidupnya. Luna, kekasih yang telah bersamanya selama 3 tahun, dan Clara, sahabat Luna yang kini menjadi selingkuhannya. Luna memesan banyak makanan. Ia terlihat sangat bersemangat, terlalu bersemangat hingga terasa janggal. "Ayo dimakan, Cla. Ini menu favorit kamu kan? Ikan bakar bumbu pedas," ujar Luna sambil menyendokkan makanan ke piring Clara dengan ramah. "Makasih, Lun. Kamu kok tahu banget?" jawab Clara dengan tawa yang dipaksakan. Matanya sesekali melirik Vano, mencari sandaran kekuatan, namun Vano hanya menunduk, sibuk memotong steaknya dengan gerakan kaku. "Tentu saja aku tahu." Luna meminum jus jeruknya pelan, matanya menatap tajam ke arah Clara melalui pinggiran gelas. "Kita kan sahabat sejak ospek. Aku tahu apa yang kamu suka, apa yang kamu benci, dan siapa yang kamu inginkan." Kalimat terakhir itu menggantung di udara seperti sebilah pisau yang tajam. Vano tersedak air minumnya. "Maksud kamu apa, Lun?" Luna meletakkan gelasnya dengan denting yang cukup keras di atas meja marmer. "Ah, tidak ada. Maksudku, kalian berdua adalah orang yang paling berharga buatku. Aku merasa beruntung punya pacar setia seperti Vano dan sahabat jujur seperti Clara." Luna kemudian merogoh tasnya. "Oh iya, aku punya hadiah buat kalian. Anggap saja ini perayaan kecil untuk kebersamaan kita." Ia mengeluarkan 2 buah amplop coklat besar dan meletakkannya di depan Vano dan Clara. Vano membukanya dengan tangan bergetar. Di dalamnya bukan tiket liburan atau voucher belanja, melainkan tumpukan foto hasil tangkapan layar video tadi pagi di perpustakaan, foto mereka di kafe, dan sebuah printout percakapan WhatsApp yang sangat intim. Wajah Clara seketika pucat pasi, seperti mayat. Vano merasa dunianya runtuh. Seluruh sendi di tubuhnya terasa lemas. "Lun, ini nggak seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelasin." Suara Vano parau, hampir hilang. "Jelasin bagian mana, Van?" Luna bertanya dengan nada yang sangat tenang, namun air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Bagian saat kamu bilang ke Clara kalau kamu sudah bosan denganku? Atau bagian saat Clara bilang dia merasa menang karena bisa merebut kamu di belakangku?" Beberapa pengunjung restoran mulai menoleh ke arah meja mereka. Clara mencoba meraih tangan Luna. "Lun, maafkan aku, ini salahku. Aku yang menggoda Vano." "Berhenti, Clara," bentak Luna. Suaranya naik 1 oktavi namun tetap terkontrol. "Jangan rendahkan dirimu lebih jauh lagi dengan kebohongan. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan?
Bukan fakta bahwa kekasihku berkhianat, tapi fakta bahwa sahabatku yang membantu menghujamkan belati itu ke punggungku. Luna berdiri, mengambil tasnya, dan menatap mereka berdua dengan tatapan penuh penghinaan. Selamat, kalian sudah berhasil menghancurkan aku. Tapi mulai malam ini, kalian tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Silakan miliki satu sama lain, karena sampah memang tempatnya di tempat pembuangan. Luna berjalan keluar dari restoran dengan langkah tegap, meski air matanya mengalir deras membasahi pipi. Di meja itu, Vano dan Clara terdiam dalam kehampaan, dikelilingi oleh tatapan sinis pengunjung lain dan bukti-bukti pengkhianatan yang berceceran di atas meja. Rahasia itu kini telah terbongkar, dan tidak ada lagi jalan untuk kembali. Pagi setelah kejadian di restoran, kabar itu menyebar seperti api yang menyambar bensin di musim kemarau. Di era media sosial, rahasia tidak hanya terbongkar, ia meledak. Luna, dengan ketegasan yang luar biasa, telah mengunggah satu foto meja restoran yang berantakan dengan bukti-bukti tersebut di Instagram story-nya dengan caption singkat, "Terima kasih untuk pelajarannya. Selamat menempuh hidup baru di atas luka orang lain." Kampus yang dulunya terasa seperti rumah bagi Vano dan Clara, kini berubah menjadi neraka. Saat Vano berjalan memasuki koridor fakultas, ia bisa merasakan bisikan-bisikan di belakang punggungnya. Teman-teman satu tongkrongannya yang biasanya menyapa dengan candaan, kini hanya menatapnya dengan pandangan dingin atau membuang muka. Vano bukan lagi si mahasiswa berprestasi, ia kini hanya si pengkhianat. Kondisi Clara jauh lebih buruk. Di kelas, tidak ada lagi yang mau duduk di sampingnya. Kursi-kursi di sekelilingnya kosong, menciptakan jarak sosial yang menyakitkan. Clara mencoba mencari Vano di kantin untuk mencari kekuatan. Namun saat mereka duduk bersama, suasana terasa hambar dan penuh kebencian. Tanpa ada Luna sebagai penghalang, ternyata tidak ada lagi tantangan atau adrenalin yang dulu membuat hubungan mereka terasa manis. Yang tersisa hanyalah rasa malu yang saling menyalahkan. "Ini semua gara-gara kamu yang ceroboh naruh buku," desis Clara tajam di pojok kantin yang sepi. "Aku? Kamu yang terus-terusan kirim pesan pas aku lagi sama dia," balas Vano dengan nada getir. Mereka tersadar, cinta mereka hanyalah ilusi yang dibangun di atas kebohongan. Saat kebohongan itu hilang, cinta itu ikut menguap. Beberapa minggu kemudian, sidang skripsi Luna menjadi momen yang paling ditunggu. Luna tampil memukau dengan setelan formalnya. Ia terlihat lebih bersinar, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Saat ia keluar dari ruang sidang dengan predikat cum laude, banyak teman yang memberinya bunga, termasuk beberapa pria yang diam-diam mengagumi kekuatannya. Dari kejauhan, di balik pilar gedung dekanat, Vano berdiri menatap Luna. Ia ingin menghampiri, ingin meminta maaf, atau setidaknya mengucapkan selamat. Namun, langkahnya terhenti saat melihat Luna tertawa lepas. Tawa yang jauh lebih tulus daripada saat mereka masih bersama. Luna tidak lagi menoleh ke belakang. Baginya, Vano dan Clara adalah bab lama yang sudah selesai ia tulis. Vano akhirnya memilih mundur. Ia menyadari bahwa kehilangan Luna adalah hukuman paling berat, lebih berat daripada cemoohan orang sekampus. Ia kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar tulus mencintainya. Kisah itu berakhir di gerbang kampus saat hari wisuda. Luna melangkah keluar menuju masa depan yang cerah, sementara Vano dan Clara tertinggal di belakang, terikat dalam hubungan yang kini terasa seperti penjara, dihantui oleh bayang-bayang pengkhianatan yang akan selalu melekat pada nama mereka. Tamat.